Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti, NIM 19042104. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi lapangan saya yang berjudul Peran Lembaga Nagari dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pada penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif deskriptif, di mana teknik deskriptif merupakan suatu bentuk teknik penelitian yang menggambarkan permasalahan yang terjadi agar data yang tersedia dan dikumpulkan mampu memberikan suatu gambaran secermat mungkin terkait dengan keadaan yang tengah terjadi pada objek penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama studi keperpustakaan, yang kedua yaitu studi lapangan. Pada studi lapangan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama observasi dan yang kedua yaitu wawancara. Selanjutnya itu subjek penelitian. Observasi ini dilakukan di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kelompok penulis melakukan penelitian ini di negeri ini karena beralasan kami tertarik untuk mengetahui peranan lembaga nagari dalam melaksanakan pemberdayaan di Nagari Lubuk Basung. Selanjutnya, informan. Penelitian ini dilakukan di kantor Wali Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sehingga penulis memperoleh informasi terkait dengan bagaimana peran lembaga nagari dalam melaksanakan pemberdayaan di Nagari Lubuk Basung ini melalui beberapa informasi, yaitu yang pertama Wali Nagari Lubuk Basung, Bapak Gusmardi STR, dan Sekretaris Nagari Lubuk Basung. Pemerintahan Nagari Lubuk Basung bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dan BAMUS dalam melaksanakan pemberdayaan di Nagari. Dengan adanya kekompakan dalam lembaga nagari ini diharapkan akan menciptakan keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Nagari Lubuk Basung. Karena keberhasilan dan kelancaran suatu kegiatan usaha yang dilakukan di Nagari harus mendapatkan dukungan satu sama lain, sehingga lembaga di Nagari berdiri kuat dalam membangun Nagari yang sejahtera dan masyarakat memiliki ekonomi yang berkecukupan. Pemerintah Nagari tidak bisa berjalan sendirian dalam melaksanakan suatu pekerjaan masyarakat, tentunya butuh persetujuan dari lembaga nagari lainnya, sehingga permasalahan yang jadi lembaga nagari ini sangat berperan penting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Karena tanpa adanya lembaga nagari ini, mungkin pemberdayaan tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya lembaga nagari ini, pemberdayaan yang dilaksanakan dapat menjadi langkah dalam menanggulangi permasalahan terkait dengan kemiskinan dan keterlatar belakangan ekonomi masyarakat yang ada di Nagari Lubuk Basung ini. Dan pemerintah nagari tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan persetujuan dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di Nagari Lubuk Basung. Selanjutnya itu lampiran transkrip wawancara. Yang kami wawancarai yaitu Bapak Gusmardi STR selaku Bapak Wali Nagari Lubuk Basung dan Ibu Arna Dewi selaku Sekretaris Nagari Lubuk Basung. Pertanyaan yang kami ajukan pertama yaitu, bagaimana pemberdayaan masyarakat di Nagari Lubuk Basung? Menurut Bapak Gusmardi dan Ibu Arna Dewi, permasalahan pemberdayaan yang baik, pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan sumber daya manusia dalam anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. LPM dianggarkan sebanyak Rp15.500.000. Untuk saat ini anggaran segitu dengan penduduk sekitar 37,69 ribu jiwa dengan 7 jorong sangat minim. Dari situlah kita di Nagari memberikan arahan dan masukan kita 5 bisnis yang ada di Lubuk Basung, karena 5 bisnis tersebut membantu pemuda-pemudi Lubuk Basung yang pengangguran. Pemberdayaan saat ini yang sedang dilakukan baik dalam UMKM, salah satunya adalah di Nagari Lubuk Basung adalah memproduksi rendang paku dan berbagai olahan makanan khas Kabupaten Agam lainnya. Pertanyaan kedua yang kami ajukan yaitu, apa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Lubuk Basung? Permasalahan yang terjadi di masyarakat Lubuk Basung dikarenakan banyaknya masyarakat di Nagari Lubuk Basung ini banyak ketentuan-ketentuan yang tidak terjangkau, memiliki banyak permasalahan. Contoh, penerimaan bantuan BLT atau PKH yang menjadi permasalahan adalah masyarakat yang merasa ketidakadilan dalam pembagian bantuan tersebut. Masyarakat dikategorikan pada beberapa seperti rumah tangga miskin, janda, atau lansia. Dari hal itu dilihat sejauh mana kemampuan seorang untuk menerima bantuan yang ada, karena anggaran dari dana desa tidak bisa mencukupi karena masyarakat tidak mengetahui apa-apa anggaran yang dikeluarkan oleh Nagari. Contohnya, pemekaran Nagari, pengairan desa, dan dibuat merupakan anggaran provinsi bukan anggaran desa.
Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran lembaga nagari dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Bapak Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Lubuk-Basung, kekompakan peran wali nagari dengan LPM dan KAN bagaimanapun kita tidak luput dari adat, apalagi di Minang. Dengan adat Minang, kita harus seia dan sekata dengan lembaga adat antara Kemenakan dan Mamak dengan apa yang terjadi. Kalau peran nagari dan kesatuan dan persatuan yang kita bina mustahil bila menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di nagari. Sehingga kedepannya dengan bersatu pemerintahan KAN dan BAMUS dengan kesatuan dan pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan yaitu apa upaya yang dilakukan oleh lembaga nagari untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari Lubuk-Basung. Menurut Bapak dan Sekretaris Wali Nagari Lubuk-Basung, untuk meningkatkan pemberdayaan Nagari Lubuk-Basung ini termasuk pemberdayaan yang sudah dilakukan. Contohnya pelatihan yang dianggarkan oleh anggaran kabupaten seperti pelatihan bordir, pembuatan roti dan kue, dan menjahit. Dengan tujuan diadakannya pelatihan itu kedepannya diharapkan mengurangi pengangguran sehingga mendapat kemampuan yang dapat digunakan suatu saat untuk melaksanakan pemberdayaan yang ada. Dan kita sebaik-baik mungkin akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan, masukan dan saran kepada pemuda-pemudi masyarakat Nagari Lubuk-Basung. Pertanyaan yang kami ajukan selanjutnya yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang dilakukan. Menurut Bapak dan Ibu Sekretaris Wali Nagari Lubuk-Basung, banyak respon positif dari masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan LPM memiliki pro dan kontra, tetapi bagaimana kita menyikapi antara yang kontra menjadi pro. Tidak mungkin suatu pemikiran kontra itu kita bina, tetapi dengan pemikiran yang positif kita bina seluruh masyarakat untuk bisa menjadikan suatu pikiran dan satu pendapat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah lembaga nagari sangat berperan dalam melaksanakan pemberdayaan? Kalau dikatakan sangat berperan, jelas sangat berperan karena masyarakat dikelola oleh lembaga nagari, serta dana anggaran yang akan diturunkan itu juga bersumber dari nagari. Juga dalam memberikan solusi terhadap program-program yang akan dilakukan harus tanggap. Nah, pertanyaan terakhir yang kami ajukan yaitu, apakah pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga nagari dapat menunjang permasalahan yang terjadi? Menurut Bapak dan Ibu Sekretaris Nagari Lubuk-Basung, ya di sini kami mengharapkan pemberdayaan yang sedang dan atau akan dilakukan dapat menunjang permasalahan-permasalahan di Nagari Lubuk-Basung dan juga bisa membantu pemuda atau pemudi dan masyarakat di Nagari Lubuk-Basung yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk bisa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.